Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi dengan saya Revi Syahra Saumi Putri dari Prodi Matematika Fakultas Saintek. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang resumen saya dari materi PBAK hari pertama dan hari kedua. Nanti saya akan menjelaskan 6 materi, jadi 2 materi nanti dari PBAK hari pertama, dan hari kedua akan menjelaskan 4 materi. Yuk kita simak. Materi pertama adalah tentang materi wawasan akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor 1 UIN Malang. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri atas 7 fakultas, ada Fakultas Psikologi, Humaniora, Syariah, Ekonomi, Saintek, dan Tarbiyah. Kini UIN Malang sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa abroad, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Maliki juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya, seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, Arab, dan Mandarin. Rumah moderasi agama beragama yang membentuk pemuda moderat cinta bangsa dan peduli bangsa yang peduli Indonesia tangguh. Dan ada juga fasilitas perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat, dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium, hingga akhirnya diwisuda. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan matkul program studi yang membedakan antar prodi. Materi kedua yang disampaikan oleh Dr. Haji Ahmad Fatah Yasin MAG. Materinya berisi tentang mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental dan spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual memiliki 3 indikator, yaitu 1. Berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Kedua, berperilaku islami dengan cara tampil dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan dan lain sebagainya. 3. Menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam masyarakat. Jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKPII, Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dan kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang. Namun, jadilah mahasiswa yang juga aktif dan berorganisasi. Jika ingin menyampaikan aspirasi mahasiswa, bisa menyampaikannya melalui SEMA, DEMA, atau HMPS atau HMJ. Kampus menyediakan beasiswa berupa prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. UIN Maliki juga memiliki akselerasi. Jadi saat semester 7 diperbolehkan mengambil S2 namun dengan syarat dan seleksi yang cukup ketat. Lulusan UIN Malang tidak hanya sekedar menjadi ustadz atau ahli agama, tetapi juga bisa menjadi lainnya.
Kita harus bangga menjadi mahasiswa UIN karena di universitas ini kita tidak hanya diajarkan ilmu pengetahuan, namun kita juga diajarkan ilmu agama. Kini Indonesia masih pandemi. Kini Kota Malang levelnya sudah turun dari level 4 menjadi level 3. Jika vaksinasi terus digalakkan, maka hal ini akan segera membentuk herd immunity yang akan segera menyelesaikan masalah corona. Materi ketiga akan menjelaskan tentang DEMA. Apa itu DEMA? DEMA merupakan organisasi mahasiswa intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Fungsi DEMA sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan dan sebagai lembaga yang mengkoordinasikan, menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Apa aja sih tugas DEMA? Tugas DEMA ialah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas, dan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Materi keempat akan masuk ke materi SEMA. Apa sih SEMA itu? SEMA itu kepanjangan dari Senat Mahasiswa. SEMA merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi SEMA adalah advokasi, legislasi, pengawasan, penganggaran, membantu mahasiswa dan segala masalah untuk disampaikan kepada pihak terkait. Tugas SEMA adalah mengawasi dan mengontrol DEMA universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan diselenggarakan oleh DEMA universitas, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban serta setelah selesai acara, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas, merancang dan menetapkan peraturan organisasi di UIN Malang, mengesahkan peraturan DEMA universitas, menjadi mitra kerja DEMA universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA adalah membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, dan memberikan mandat untuk melaksanakan pemiluan, serta mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang SEMA universitas. Menurut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Memasuki materi kelima tentang UKM. UKM dibagi menjadi 15 bagian. Yang pertama, UKM Menwa. Apa sih UKM Menwa itu? Adalah organisasi bersejarah yang dibentuk oleh Jenderal A.H. Nasution pada tahun 1559 di Jawa Barat. Semboyan yang dimiliki penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi resimen mahasiswa mewujudkan sikap bela negara di ranah mahasiswa yang dengan menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa. Yang kedua ada UKM Pramuka. Yang ketiga ada UKM PMI yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Yang keempat ada UKM GGB, yaitu Gema Gita Bahana,
untuk mengurus pengembangan bakat di bidang suara, memiliki dan prestasi minimal tingkat provisi. GBB mempelajari ilmu musik seperti not angka, not balok, dan lain sebagainya. Yang kelima ada UKM SR atau UKM Seni Religius, adalah lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Yang keenam ada UKM Teater yang terdapat bidang seni, musik, tari, dan sastra, aktor, dan lain-lain. Yang ketujuh ada UKM Mapala Tursina, adalah organisasi pecinta alam. Yang ke-8 ada UKM Junior atau unit olahraga, adalah organisasi yang memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga. Yang ke-9 ada UKM Kopma Padang Bulan. Dan ke-10 ada UKM Komut atau Komunitas Musik Studio 3. Yang ke-11 ada UKM Taekwondo, yang merupakan awal dari ranting Univ Brawijaya yang didirikan pada tanggal 11 April tahun 1995. Yang ke-12 ada UKM Jepret Club, merupakan klub fotografi yang tidak fokus hanya pada satu bidang, namun juga mempelajari di bidang videografi. Yang ke-13 ada UKM Simfoni. Dan yang ke-14 ada UKM LKP2M, yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Dan yang terakhir UKM UAPM Inovasi, yang merupakan unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik, didirikan pada tanggal 21 Maret tahun 1986 di Malang, Jawa Timur. Dan memasuki materi ke-6, yaitu materi yang terakhir yang berjudul Kebangkitan Bangsa Menuju Indonesia Tangguh. Pembicara Muhammad Hasanuddin Wahid, M.Hum, anggota DPR RI. Beliau menyampaikan tentang tingkat pemahaman COVID di Indonesia yang masih rendah. Memakai masker saja masih susah. Bagaimana mau sembuh dari COVID? Pertumbuhan ekonomi karena COVID semua menjadi turun, semua negara turun, tapi kita sudah mengalami kenaikan dari year of year, kita naik sekitar 7%. Melemahnya daya membeli karena efek PPKM membuat masyarakat malas untuk membeli. Lalu terjadi inflasi tipis dan juga banyak yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi COVID-19. Tercatat lebih dari 50.000 orang buruh di PHK sejak awal tahun 2021. Tingkat pengangguran akan lebih banyak di bulan Agustus tahun 2021. Kalau dampak di sektor pendidikan, banyaknya yang putus sekolah dikarenakan anak harus bekerja karena krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19. Dan juga karena persepsi orang tua mereka. Lalu kebijakan sektor pendidikan di pandemik ini adalah memberikan bantuan kuota data internet, bantuan subsidi, dan lain-lain. Bantuan lanjutan untuk bulan September, Oktober, September sebanyak 2,3 triliun. Agar kita bisa bertatap muka, kita harus melakukan kolaborasi agar terselesaikannya wabah ini. Model kolaborasi ini tidak hanya model di pandemik, akan tetapi menjadi model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lembaga di Indonesia. Sekarang kita berada di era digital 4.0 dan akan menuju 5.0, yaitu seperti memakai hologram. Kata pepatah, siapa yang ingin memajukan dunia dan harus pandai IT. Barang siapa yang tidak
tidak bisa mahir dalam IT, maka akan menjadi budak dunia. Tips kekuatan pengubah dunia adalah 1. Dengan kemajuan teknologi, 2. Dengan agama, 3. Dengan pasar. Peran dan peluang UIN. 1. Arus utama pengembangan teknologi digital, 2. Link dan match dengan sektor industri, 3. Menjadi kekuatan socio-teknopreneur. Yang keempat, epicentrum ajaran agama inklusif. Cara bekerja pada masa depan adalah munculnya jenis pekerjaan baru akibat digitalisasi dan otomatisasi. Cara menjadi generasi unggul adalah dengan keagungan moral dan spiritual, gandrung dengan ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan kesalehan atau peduli dengan sosial. Barang siapa yang mau kuasai dunia harus dengan ilmu, maka mau kuasai akhirat juga harus menggunakan ilmu. Kalau mau keduanya, maka kuasailah dengan ilmu. Kita harus mempunyai kecerdasan emosional, tidak hanya kecerdasan digital. Jadi, mahasiswa UIN Malang harus punya 2 arus besar, adalah Sunni dan Syi'i Islam. Social labeling seperti Islam, liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisional, fundamental, ekstrim, teroris. Label kontemporer adalah Islam moderat dan Islam Nusantara. Apa itu moderat dalam Islam? Moderat dalam Islam secara etimologi adalah jalan tengah atau posisi tengah. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.